Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 22 Juli 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam surat Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita berkesempatan untuk belajar kebenaran firman Allah dalam Kolose pasalnya yang kedua, khususnya pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kalau kita memperhatikan bagian firman Allah tadi, kita harus katakan dengan sungguh bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang amat berbahagia. Dan karenanya hidup kita mesti penuh dengan syukur. Mengapa kita adalah orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang amat berbahagia. Dan hidup kita mesti senantiasa penuh dengan syukur. Karena kita sedang mengikat diri kepada satu pribadi yang amat dahsyat dan luar biasa. Karena tidak ada sesuatu pun yang ada di jagat ini yang bisa disandingkan dengan dirinya. Dia itu adalah Yesus Kristus. Coba kita perhatikan baik-baik pada ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kalau demikian,
Kita yang sekarang ini sedang beriman kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, adalah sungguh-sungguh orang-orang yang sangat beruntung. Orang-orang yang sangat berbahagia. Karena kita sedang mengikat diri bukan kepada satu manusia biasa. Kita sedang mengikat diri kepada Allah itu sendiri. Ayat yang ke-9 bacaan tadi sudah dengan jelas berkata, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan karena dia adalah Allah, maka dia adalah kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Jadi kita memang sedang mengikat diri kita. Kita sedang meyakini pribadi yang memang adalah penguasa sorga dan bumi. Kalau kita bandingkan lagi dengan Injil Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18. Yesus Kristus itu adalah penguasa sorga dan bumi. Tidak ada yang mengatasi dia. Tidak ada yang bisa kita sandingkan dengan dirinya. Itulah sebabnya di dalam bacaan ini pada bagian yang kita bacakan tadi, dengan jelas Rasul Paulus katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi, ingatlah, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Orang-orang yang sangat berbahagia. Karena kita sedang mengikat diri kepada penguasa sorga dan bumi. Dan kalau kita baca ayat yang selanjutnya, kalau kita perhatikan itu pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, perhatikan dengan baik. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sangat beruntung. Mau berjumpa dengan, mau dapat siapa yang bisa dengan begitu hebat membayar lunas hutang dosa kita dan memakunya pada kayu salib. Siapa yang bisa melakukan itu? Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa mengerjakan itu. Yang bisa mengerjakan hutang yang membawa, yang akibatnya adalah kematian. Hanya satu-satunya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Karena itu Rasul Paulus dalam bacaan tadi pada ayat yang ke-7, pada kalimat yang paling terakhir, di sana dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Harus bersyukur. Karena hutang dosa kita
yang membawa kematian itu justru sudah Dia hapuskan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah ragu untuk mengikat dirimu kepada Yesus Kristus. Sebab tidak ada yang bisa melepaskan hutangmu yang membawamu, mengantarkanmu pada kematian. Hanya Yesus yang bisa dapat membebaskanmu atas hutang dosamu yang mengantarkanmu sampai pada kematian. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang ke-24 berkata, kalau kita percaya kepada Dia, kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Terlalu hebat Yesus itu, tidak ada yang bisa sama dengan Dia. Mau cari dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, tidak pernah kita bisa berjumpa dengan pribadi yang sehebat seperti Yesus Kristus. Tidak pernah akan ada. Dia satu-satunya Alfa dan Omega. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, harus tetap berakar di dalam Dia. Rasul Paulus menggunakan analogi tumbuhan berakar di dalam Kristus. Kita semua tahu bahwa satu pohon itu dia bisa hidup kalau akarnya ada tersedia. Dan akar itulah yang mencari makanan, yang juga mencari air. Dialah yang mencari dan mendapatkannya dan meneruskannya, mengirimnya kepada bagian-bagian yang lain demi kehidupan dari sebuah tumbuhan. Dan karena itu kalau firman Allah mengatakan kita harus berakar di dalam Yesus Kristus, ini sebenarnya gambaran tentang bahwa kehidupan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Dia memang sumber hidup. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Karenanya kita memang harus terikat dengan Dia. Jangan pernah melepaskan diri kita dari pokok kehidupan itu. Pada ayat yang ke-8 ada peringatan dari firman Allah ini bagi kita. Hati-hati supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Hati-hati. Banyak pengajaran di dunia ini, tapi harus ingat, hanya ada satu kebenaran, Yesus Kristus. Berhati-hati untuk tergoda, apalagi terbawa arus, apalagi terikat dengan pengajaran-pengajaran palsu di sekitarmu. Ini harus kita waspadai. Karena itu, kalau sekarang saudara sudah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ikatkan dirimu secara kuat kepadanya. Terus berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dan bertambah teguh di dalam iman yang sudah diajarkan kepadamu. Harus makin kuat dan makin berakar dalam di dalam pengajaran yang sudah kita belajar melalui kebenaran firman Allah ini. Jangan tergoda, terjebak, apalagi terikat dengan filsafat-filsafat yang kosong dan palsu yang sedang merajalela di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan mungkin sekarang ada di sekitarmu. Mawas diri dengan baik. Kita telah memilih yang terbaik. Dan satu-satunya yang terbaik, termulia, yang menyelamatkan hidup kita. Karena itu, jangan melepaskannya di dalam hidup kita. Ingat, Injil Yohanes pasal yang ke-15, Yesus berkata, kalau ada ranting yang terlepas dari pokoknya, yakni pada dirinya,
dia akan menjadi kering, tidak berguna, sebab tidak ada tempat kehidupan lain. Pengajaran Yesus Kristus itu sudah begitu penuh, sehingga tidak boleh lagi tidak ada ruang kosong untuk sesuatu kita tambahkan lagi di dalam pengajaran tentang Yesus Kristus dan warta keselamatan yang telah Dia nyatakan bagi kita sekalian. Karena itu sekali lagi, buat komitmen yang sungguh-sungguh teguh. Kita sudah memilih yang terbaik. Allah sudah memilih kita, menempatkan kita pada jalan yang sesungguhnya. Karena itu jangan pernah mencoba untuk memilih jalan lain. Karena hanya ada satu, Yesus Kristus, Dia satu-satunya. Kiranya umat Tuhan diberkati senantiasa dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami setiap malam. Kalau kami sedang memiliki keraguan di dalam diri kami sehubungan dengan kehidupan iman yang tengah kami jalani sekarang, perteguhkan hati kami untuk benar-benar terikat denganmu. Sebab kami sudah belajar dari firman-Mu, kami mesti berakar dalam Kristus, karena Dia satu-satunya kehidupan dan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka dan beri bagi mereka pemulihan. Umat-Mu sedang bersandar dan berharap kepadamu. Dengar jeritan doa umat-Mu Bapa, dan berbelas kasih dengan umat-Mu ya Tuhan. Juga dengan berbagai kesusahan lainnya, dalam kedaulatan kuasa-Mu Bapa, beri pembelaan dan bebaskan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan iman percaya umat-Mu untuk sungguh-sungguh beriman dengan sungguh dan total kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beristirahat. Beristirahatlah sebagai orang-orang yang sangat bersukaria, karena Yesus Kristus, Sang Penguasa sorga dan bumi itu. Salam.